Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, salam damai, salam kasih, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar audio renungan santapan firman Tuhan. Apa kabar saudara-saudari pada hari ini? Semoga pasca kebangkitan Tuhan memberikan damai dan sukacita, kesyukuran kita yang tidak putus-putus kepada Tuhan, yang menganugerahkan kita Yesus Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah 14 April 2023 bersamaan hari Jumat, Oktav Paskah. Kita akan sama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 hingga 14. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita untuk mendengar dan merenungkan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-muridnya itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini adalah hari kelima selepas Pasca kebangkitan Tuhan Yesus. Dan pada hari ini, saudara-saudara yang terkasih, di dalam Injil kita mendengar bahwa Yesus menampakkan dirinya beberapa kali kepada murid-muridnya. Dan pembacaan hari ini, Yesus menampakkan kali yang ketiga kepada murid-muridnya. Dan hari ini, Yesus menampakkan dirinya di pantai Danau Tiberias, di mana pada waktu Yesus muncul di tengah-tengah mereka, mereka tidak mengenal Yesus. Dan saudara-saudari, keadaan murid-muridnya pada masa ini, mereka menjalani kehidupan seperti biasa menjala ikan. Dan apabila Yesus muncul di tengah-tengah mereka, apabila Yesus mengatakan, "Tebarkanlah jalamu," mereka teringat perkataan ini yang pernah diucapkan Yesus sebelum kematiannya, sewaktu mereka pada mula-mula dipanggil untuk menjadi penjala ikan. Dan mereka menyadari bahwa disinilah mereka menyadari bahwa itu adalah Yesus. Dan di samping itu juga dengan perbuatan Yesus membagi-bagikan roti dan ikan, ini juga mengingatkan mereka peristiwa waktu Yesus memecah-mecahkan roti dan membagi-bagikan roti, dan juga peristiwa waktu Yesus memberi makan 5.000 orang dan 4.000 orang dengan membagi-bagikan ikan dan roti. Dan dengan ini mereka benar menyadari bahwa Yesuslah di hadapan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, dengan ini Yesus dapat menampakkan dirinya bahwa sungguh Dia telah bangkit dan hidup kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus setelah kematian Yesus, mereka kecewa, mereka hilang harapan, mereka putus asa. Dan dengan itu membuat mereka mau kembali kepada kehidupan mereka yang sebelumnya, sebagai nelayan menjalani kehidupan sebelum mereka bertemu dengan Yesus. Ini disebabkan oleh hilangnya harapan, mereka kecewa. Apa yang mereka harapkan bahwa Yesus mengikut ukuran pikiran manusia mereka tidak terjadi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, apabila Yesus muncul di tengah-tengah mereka dalam pembacaan hari ini, Yesus ingin memberi mereka keyakinan bahwa sungguh Dia bangkit dan hidup seperti yang Dia katakannya sebelum Dia masuk ke Yerusalem, ditangkap, dibunuh, dan disalib, dan dikuburkan. Nah, saudara-saudari terkasih, manusia memerlukan tanda. Manusia biasa memerlukan sesuatu yang dapat dilihat menjadi barulah dapat meyakinkan mereka apa yang dikatakan. Seperti Yesus katakan kepada mereka pada hari Dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Dengan Yesus menampakkan dirinya kepada mereka, Yesus ingin sungguh-sungguh meyakinkan mereka bahwa Dia benar-benar bangkit dan hidup. Nah, dengan ini dapat memberi keyakinan semula, memberikan harapan, memberikan kekuatan iman, memberikan semangat yang baru melalui penampakan Yesus, itu kebangkitannya, dan menampakkan diri kepada mereka. Maka dengan ini saudari, mereka kembali berkumpul dan terus bersama-sama dengan Yesus, dan mereka mau sungguh-sungguh menjadi saksi Yesus, karena
kebangkitan Yesus adalah satu pengharapan, satu keyakinan penuh akan kehidupan kekal, seperti yang dikatakan oleh Yesus. Nah, saudara-saudara yang terkasih, apa yang kita dapat renungkan di dalam pembacaan Injil hari ini melalui kebangkitan Yesus? Saudara-saudari, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Dia sungguh-sungguh Tuhan. Dia datang untuk kita semua, dan Dia mati untuk menebus dosa dan bangkit dengan kemuliaan. Dan Yesus sungguh-sungguh Tuhan bagi kita dan bagi semua orang. Dan saudara, apa yang dapat kita renungkan seterusnya ialah melalui kebangkitan, melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, kita juga mati dan bangkit di dalam Dia melalui pembaptisan kita. Maka dengan ini, saudara-saudari yang terkasih, kita menanggalkan manusia yang lama dan masuk dalam hidup dan bangkit dan hidup baru bersama Kristus. Kebangkitan Kristus, saudara-saudari, memberikan kita satu keyakinan bahwa melalui Yesus ada jaminan untuk menuju hidup yang kekal. Karena saudara-saudara yang terkasih, kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa kita yang hidup di dalam Kristus juga akan mengalami kebangkitan badan yang menjadi iman para rasul, yang juga menjadi iman kita hingga hari ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersyukur bahwa pasca kebangkitan Yesus memberi makna yang mendalam dalam hidup kita. Dan kita ingin menghargai dan mensyukuri dan tetap mau mengikuti Yesus dan menjadi saksi cinta kasih-Nya, bahwa kita mengatakan Yesus sudah bangkit, Yesus adalah Tuhan kita yang hidup bersama kita, dan kita mau menjadi saksinya di mana-mana, supaya melalui kesaksian kita ini juga seperti para murid selepas Yesus bangkit, mereka bersaksi dan kita juga bersaksi. Maka dengan ini membawa orang lebih ramai untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Dia hidup dan Dia memberi kita kehidupan kekal. Semoga kita pada hari ini dikuatkan melalui perayaan Paskah kebangkitan Tuhan yang merupakan sukacita, merupakan kebangkitan dan hidup baru kita di dalam Kristus yang kita renungkan setiap hari melalui perayaan Ekaristi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.